Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tidak lama lagi insyaallah kita masuk pada tanggal 1 Muharram. Kalau saya nggak salah nanti tanggal 26 apa 27? 27 ya. Jadi 1 Muharram. Nah, mungkin sebagian kita ada yang bertanya ya, emang ada Ustadz doa awal tahun atau akhir tahun? Saya mau ceritakan dulu bahwa istilah bulan Muharram itu menjadi permulaan kalender Hijriah. Itu sendiri sebenarnya baru terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi itu baru terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Artinya kalau kita merujuk kepada ada enggak doa dari Nabi misalnya tentang akhir tahun atau awal tahun, maka jawabannya ya memang enggak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena memang baru ada istilah awal tahun itu, bulan Muharram sebagai awal tahun itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namun para ulama itu menemukan riwayat berkaitan dengan doa masuk awal bulan. Jadi ada dari Nabi itu doa masuk awal bulan. Nah, itu yang dipakai dasar ya oleh sebagian para ulama, ya berarti di setiap awal bulan itu ada kesunahan kita berdoa. Maka itu yang dipakai dasar oleh sebagian para ulama untuk terus kemudian berdoa di awal tahun, di akhir tahun, dan di awal tahun. Ya, agar permulaan tahun itu diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Dan doa ini termasuk jenis ibadah yang mutlak ada perintahnya. Hanya kapan itu enggak diharuskan gitu loh, kapannya itu. Jadi doa itu mutlak ada perintahnya, detailnya itu tidak ditentukan kapan saja maksudnya. Itu kalau bahasanya Izzuddin ibn Abi Salam rahimahullah, beliau gelarnya Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Beliau mengatakan
Doa itu ya jenis ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, kapan terserah. Jadi kalau jenengan dasarnya misalnya kok doa akhir tahun, kok doa awal tahun, ndak lagi pengen doa aja, ya silakan aja, tidak ada masalah. Tapi yang tidak boleh itu kalau kita berkata begini, ini sunnah Nabi padahal bukan dari Nabi misalnya. Ini sunnah Nabi padahal bukan dari Nabi, ya itu yang nggak boleh. Tapi kalau Anda mengatakan enggak kok saya lagi ingin berdoa di akhir tahun ini, oh enggak kok saya hanya ingin mengawali awal tahun dengan doa, boleh enggak? Boleh banget. Kenapa? Karena doa itu mutlak ada perintahnya, kapan terserah gitu. Jadi mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, kapan terserah. Itu namanya doa. Kalau ada orang yang mengatakan loh, wong bukan sunnah Nabi kok dilakukan. Wong bukan sunnah Nabi kok dilakukan. Maka jawabannya, sunnah Nabinya itu tidak ada kalau berkaitan dengan amaliyah khususnya. Tapi kalau berkaitan dengan perintah umumnya ada, yaitu berdoa tadi itu. Dan ada banyak hal yang di masa Nabi itu tidak dilakukan, tapi di masa sahabat dilakukan, dan itu tidak dilarang di masa para sahabat. Apa contohnya misalnya? Kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Makanya ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu punya ide untuk membukukan Al-Quran, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nggak setuju awalnya nggak setuju. Apa alasan beliau? Bagaimana saya akan berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Umar ngasih argumentasi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa argumentasinya? Ini para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dalam peperangan syahid. Nah, sementara tidak semua orang itu hafal Al-Quran. Kalau nggak dibukukan, khawatirnya umat ini nggak kenal dengan kitab sucinya nanti. Berarti apa itu? Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Itu kalau dalam usul fikih namanya maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Maka Abu Bakar setuju. Datanglah beliau berdua kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ketua sekretarisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sekretarisnya ada 50 lebih. Ketuanya ini, pimpinannya adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ketika disampaikan ide Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, jawaban Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa jawaban Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu? Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zaid bin Sabit juga takut bid'ah rupanya. Takut bid'ah kan? Kan itu sesuatu yang belum pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah dijelaskan kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kata beliau, ini penghafal Al-Quran, banyak yang syahid. Tidak semua orang hafal Al-Quran. Kalau tidak dibukukan Al-Quran nanti dikhawatirkan orang Islam tidak kenal kitab sucinya. Maka kemudian Zaid bin Sabit pun akhirnya setuju. Ini namanya maslahah mursalah. Jadi dalam Islam itu ada istilah begitu. Walaupun teks Quran sunnahnya nggak ketemu, itu bisa dibenarkan karena ada kemaslahatan yang mendesak untuk diwujudkan. Dan itu kadang teks Qurannya nggak, ataupun sunnahnya juga nggak ketemu. Itu namanya maslahah mursalah. Maka diserahkan kepada seluruh sahabat, dan semua sahabat setuju, termasuk para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua pemegang mushaf setuju. Maka itu meningkat, tidak hanya menjadi maslahah mursalah, bahkan menjadi ijma' sahabat. Itu contoh. Contoh yang lain yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada di masa para sahabat. Apa? Adzan Jumat 2 kali itu. Adzan Jumat 2 kali itu di masa Nabi tidak ada, cuma sekali di masa Nabi. Baru kapan terjadinya adzan Jumat 2 kali itu? Di masa Sayyidina Utsman
Ibn Affan radhiyallahu anhu ketika muslimin semakin banyak. Sementara adzan yang pertama sebagai pemberitahuan agar segera selesaikan semua pekerjaan karena hampir masuk waktu sholat Jumat. Dan itu sampai sekarang terjadi di kita, yaitu adanya adzan dua kali di dalam sholat Jumat. Bahkan nanti di masa kekhalifahan siapa itu ada adzan di 4 penjuru mata angin. Karena dulu kan belum ada speaker kayak gini kan. Ada menara 4, masing-masing menara itu ada muadzinnya. Adzan serempak bersama-sama ke 4 penjuru mata angin saat itu. Tapi karena memang kondisi saat itu dibutuhkan hal serupa itu. Allah, tapi bukan di dalam masjid sebenarnya adzannya di atas menara kalau dulu. 4 muadzin serempak adzan. Itu di masa itu karena ada kemaslahatan yang mendesak untuk diwujudkan. Dan banyak lagi lah hal-hal yang Nabi tidak melakukan, tapi sahabat melakukan, tabi'in melakukan. Dan itu tidak apa-apa karena ada dasar hukum yang lain. Karena dasar hukum itu tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istihsab, ada maslahah mursal, ada sadud dari, ada syar'u man qablana. Ini saya sampaikan biar panjenengan nanti enggak kaget-kaget lah kalau ada yang enggak setuju itu enggak. Bahwa kita atau panjenengan yang mengamalkan doa akhir atau awal tahun itu bukan tanpa dasar, ada dasarnya, tapi itu bukan berdasar pada sunnah Nabi dalam arti Nabi mencontohkan, tapi berdasar pada dalil umum yang memayungi, di mana Nabi pernah punya kebiasaan doa di awal bulan. Nah, itu yang dipakai dasar para ulama bahwa doa di awal tahun pun juga nggak ada masalah berarti. Kenapa? Karena ini mutlak ada perintahnya kapan terserah. Tapi ingat ya, jangan sampai mencatut nama Nabi kalau bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih kepada saya hanya ingin berdoa saja, dan berdoa itu kan bisa kapan saja, dalilnya jelas. Itu seperti itu. Nah, saya mau mungkin gini, kalau ada orang yang berkata gini, bukannya kalau yang tidak Nabi contohkan itu berarti terlarang. Nah, ini salah paham lagi. Di samping tadi sudah saya jelaskan, ini rumus ya, ini rumus. Apa yang Nabi perintahkan lakukan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Ini rumus ini. Ini biar kita nggak gampang terpengaruh dengan satu pemikiran di mana seolah-olah kalau Nabi meninggalkan itu mesti dilarang. Ini rumus ya, saya ulang ya. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya tunjukkan dalilnya ya. Saya tunjukkan dalilnya. Nabi meninggalkan tapi itu tidak dilarang, malah disyariatkan. Ini rumus. Nabi itu ketika haji itu hajinya apa Nabi itu? Haji kiron. Haji kiron. Ketika umroh haji itu, apa kata Nabi? Para sahabat disuruh tahallul, disuruh tamattu. Para sahabat disuruh tamattu. Tapi Nabi meninggalkan tamattu. Nabi tidak tamattu. Jadi Nabi itu pas umroh bareng para sahabat, umroh haji, Nabi tidak tahallul, tapi para sahabat disuruh tahallul. Nabi tidak tahallul, berarti Nabi meninggalkan tamattu. Nabi nyuruh sahabat tamattu, Nabi tidak tamattu, meninggalkan tamattu. Apa kata Nabi? Kalau bahasa kita ya, saya sebenarnya pengen tamattu. Makanya tamattu itu dianggap haji yang paling bagus. Tapi aku membawa hadyuku, binatang kurban beliau itu dari Madinah, sehingga aku kiron, kata Nabi. Tidak tahallul sampai binatangnya disembelih, karena beliau membawa binatangnya dari Madinah. Jadi kalau jenengan bawa kambing dari Indonesia untuk dipotong di tanah suci itu jenengan harus kiron gitu. Nyambung dari umroh haji sampai tahallul awal haji. Nah itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi apa? Meninggalkan tamattu, melakukan kiron. Pertanyaannya, apakah tamattu dilarang? Tidak, malah diperintahkan, bahkan dianggap sebagai haji yang paling baik itu tamattu. Itu contoh satu. Yang kedua, dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi mengajari beliau puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak.
Saya mau tanya, Nabi puasa Daud nggak? Enggak, kata para ulama. Nabi mengajarkan puasa Daud, tapi Nabi tidak puasa Daud. Apakah puasa Daud dilarang? Oh tidak, malah Nabi memuji kan. Sebaik-baik puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Itu seperti itu. Loh, kok bisa begitu ya? Nabi ingin menunjukkan bahwa kalau Nabi mencontohkan puasa Daud kan berat kita. Untungnya Nabi tidak mencontohkan puasa Daud kan. Makanya apa yang Nabi contoh, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nah, tapi kalau yang mau silahkan, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Silahkan. Nah, satu lagi deh, dalam hadis Bukhari, pernah Nabi itu ditawari makan binatang namanya dob. Dob itu kadal gurun ya, kadal gurun, bukan biawak yang di versi kita itu bukan. Kalau saya pernah nonton di IG itu dob itu kadal yang makannya dedaunan kayak iguana gitu dia, kayak iguana. Jadi nggak makan daging, dia makan dedaunan. Suatu saat dob ini ditawarkan kepada Nabi. Nabi mboten kersa, tidak mau Nabi. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, apakah haram ya Rasulullah? Kata Nabi tidak. Hanya saja kaumku tidak terbiasa melakukannya. Itu seperti itu. Jadi ada sekian banyak contoh lah yang Nabi itu meninggalkan tapi itu tidak dilarang. Kalau yang Nabi tidak mencontohkan sahabat melakukan itu banyak banget. Bahkan itu terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Oh, emang ada contohnya? Ada seorang sahabat, hadisnya Sahih Muslim. Ketika iftitah, Nabi ngajarin apa kalau iftitah itu? Allahumma ba'id atau kabi atau wajah tu wajhiyah kan? Jadi Nabi itu ngajarinnya Allahumma ba'id atau wajah tu wajhiyah. Ada sahabat, hadisnya Sahih Muslim, pas takbir Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu Nabi tidak pernah ngajarin doa itu. Terus Nabi selesai sholat nanya, siapa tadi yang baca kabiro kalau bahasa kita? Saya Rasulullah. Gara-gara bacaanmu pintu langit terbuka. Masya Allah. Jadi kalau kita baca kabiro itu pintu langit terbuka, itu doa mustajabah, rahmat turun, doa mustajabah insya Allah. Pas kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadisnya Sahih Muslim. Nabi belum mengajarkan itu. Sahabat baca sendiri, membaca bacaan yang Nabi tidak pernah mengajarkan. Ada sahabat yang lain ketika i'tidal, yang Nabi ajarkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini enggak baca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca? Gak ada yang ngaku. takut sebut bid'ah. Ayo siapa yang baca dari ngaku? Akhirnya ada yang ngaku, saya Rasulullah. Aukamakal 30 lebih malaikat berlomba mencatat bacaan. Ada banyak, cuma kita kadang karena kurang ngaji gitu ya. Begitu terprovokasi dengan istilah, wah ini gak ada contohnya, langsung kita terpengaruh. Padahal yang namanya dalil itu tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja, tapi ada tadi apa? Maslahah mursalah. Ada sadud dari, ada syar'u man qablana. Kalau kita belajar usul fikih ada sekitar 14 atau 16. Beberapa disepakati, beberapa tidak disepakati. Tapi itulah argumentasi hukum dalam beragama. Cuman karena kita kurang ngaji, seolah-olah dalil itu Quran dan Sunnah kok. Dan kadang Sunnah pun dipangkas hanya yang ada contohnya. Padahal Sunnah Nabi itu ada Sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Qauliyah ucapan, fi'liyah perbuatan, takririyah itu ketetapan-ketetapan Nabi. Dan saya ulang tadi rumusnya, apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang tadi Pak Ustaz, apa yang Rasulullah tinggalkan belum tentu Dilarang. Betul. Kalau saya
Nggih. Nah, bagaimana Ustaz penjelasan terkait dengan tahlilan? Mohon pencerahannya Ustaz. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya pahami, kalau yang Bapak maksud tahlilan zikir la ilaha illallah, tidak ada masalah. Karena itu merupakan zikir yang masyru'ah, zikir yang disyariatkan. Kalau yang Bapak maksud tahlilan dalam arti la ilaha illallah. Kalau yang Bapak maksud adalah takziahnya, mendatangi rumah orang yang kena musibah kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, nyewu dan seterusnya itu ya. Kalau itu yang Bapak maksud, maka berarti ini masuk dalam bab takziah dulu ya. Bab takziah. Takziah ini menghibur orang yang kena musibah, tidak hanya mati sebenarnya, termasuk orang sakit itu juga takziah. Cuman kalau kita untuk orang sakit takziah kan kesannya kayak berharap dia mati gitu. Tinggal istilahnya yang menjenguk lah. Tapi sebenarnya di setiap kita datang menghibur orang yang kena musibah itu namanya takziah namanya. Nah, saya bicara dulu, takziah ini hukum asalnya adalah sunnah. Artinya hal yang diperintahkan dalam agama. Itu dulu. Nah, ini masuk dalam ranah apa? Ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Ini masuk dalam kategori ibadah murni apa ibadah sosial? Takziah itu. Jawabannya ibadah sosial. Ibadah sosial itu kalau bahasa istilah lainnya itu muamalah. Muamalah itu hukum asalnya apa? Boleh. Jadi takziah itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang berarti boleh hukum asalnya. Makanya kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah di bab tentang takziah, kata beliau takziah 3 hari itu sunnah menurut para ulama. Takziah selama 3 hari itu sunnah menurut para ulama. Lebih dari 3 hari ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Yang mengatakan boleh ya karena ini muamalah, sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang mengatakan makruh apa alasannya? Orang yang tadinya sudah mulai lupa, gara-gara orang datang terus akhirnya keingetan terus. Nah, ini pendapat yang menganggap makruh. Nah, seterusnya itu taruhlah misalnya 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya itu. Dari angka 7 sampai yang 100 itu sependek yang saya pahami masih ada dasar dari kalangan salafus saleh. Contoh yang 7 hari ya. Bapak kalau pernah baca dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu sahabat Ansor kata Ibnu Qayyim, kalau ada seorang sahabat yang meninggal dunia, sahabat Nabi loh yang meninggal dunia, itu selama 7 hari oleh para sahabat secara gantian dibacakan Al-Quran di kuburannya selama 7 hari. Itu yang melakukan para sahabat Nabi, sahabat Ansor. Yang cerita siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh. 7 hari. Itu sahabat yang melakukan. Itu dilakukan di kuburannya bahkan selama 7 hari. Kalau yang 40 hari itu diambil dari pernyataan Imam Tawus ketika menceritakan akidah para sahabat, dikutip oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Saya baca dalam kitab Hulyatul Auliya Abu Nu'aim yang saya pernah kaji itu di situ. Di situ dan beberapa referensi yang lain. Apa kata Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat? Orang itu kalau baik, pertanyaan kuburnya maksimal 7 hari. Kalau orang itu nggak baik, dalam arti orang yang nggak lulus ya, itu maksimal pertanyaan kuburnya 40 hari. Maka anjurannya apa? Di selama hari itu kalau bisa dimaksimalkan mendoakan yang bersangkutan. Itu yang dipakai. Kalau 100 hari itu ada seorang tabi'in saya yang melakukannya. Taruhlah semua itu tradisi gitu ya. Kalau yang mengatakan itu tradisi Hindu sudah dibantah oleh tokoh Hindu sendiri ya. Jadi kalau itu ada yang mengatakan itu tradisi Hindu, itu sudah dibantah oleh tokoh Hindu sendiri bahwa di agama Hindu tidak ada istilah 3, 7, 40, 100, 1000, setahun apa mana yang haul itu tidak ada. Di Hindu itu tidak ada. Itu sudah ada di YouTube, Anda nanti tinggal searching, tokoh Hindu sudah mengklarifikasi itu bukan tradisi Hindu. Itu dan mohon maaf Ustadz yang mu'alaf yang menceritakan itu dari tradisi Hindu sudah minta maaf secara hukum karena dia dituntut secara hukum kalau ternyata dia bertahan dengan publikasinya itu. Jadi sudah diklarifikasi oleh tokoh-tokoh Hindu Bali.
itu baik ajaran Hindu Bali maupun ajaran Hindu internasional itu tidak ada. Jadi itu oke, berarti clear ya, itu bukan tradisi Hindu. Taruhlah itu tradisi kaum muslimin. Karena ternyata di Cina ada, di Turki ada ternyata. Di Arab sebelum pemerintahan Saudi Arabia ternyata ada istilah itu. Taruhlah itu tradisi kaum muslimin. Lihat catatan pentingnya. Bagaimana Islam memandang tradisi? Kalau kita pernah belajar usul fikih, itu ada kaidah pokok bunyinya al-adatul muhakkamah. Tradisi itu kadang bisa jadi landasan hukum. Mana dalil kaidah ini? Surah Al-A'raf ayat 199. Wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Perintahlah dengan urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Apa urf itu? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Maksudnya apa? Tradisi. Nah, tradisi itu diterima dalam Islam asal sesuai dengan syariat. Tapi ada tradisi yang ditolak. Apa itu tradisi yang bertentangan dengan syariat? Fakta di lapangan mengenai tradisi ini ada terbelah menjadi dua kelompok yang ekstrim. Ekstrim yang pertama, ekstrim kanan. Semua tradisi ditolak. Seolah-olah tradisi itu salah semua. Ini tidak benar. Dalam Islam tidak benar itu. Ada kelompok yang kiri, terlalu kiri, kemaruk. Semua tradisi diterima dan dibela mati-matian. Ini nggak benar juga. Karena tidak semua tradisi ternyata benar kan. Nah, Islam di pertengahannya. Apa dalam ajaran Islam? Selama tradisi itu bersesuaian dengan syariat, diterima. Kalau bertentangan dengan syariat, ditolak. Bahkan kadang yang tidak sesuai itu diupayakan untuk sesuai, didakwai. Jadi itu namanya ada akulturasi budaya itu. Bagaimana para ulama kita berusaha menaklukkan tradisi yang tidak sesuai agar sesuai dengan ajaran Islam. Tentu dengan memangkas sana pangkas sini, menyesuaikan sana menyesuaikan agar supaya kemudian cocok dengan ajaran Islam. Nah, di pada yang saya maksud tadi itu, kalau kita bilang tradisi, selama sesuai dengan tuntunan syariat diterima. Tapi ada hal yang mungkin kadang tidak sesuai. Kapan itu? Ketika dengan sengaja semua itu dibuat untuk membebani orang yang kena musibah. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, jadi itu yang tidak boleh. Makanya saya secara pribadi, kalau ada orang yang maaf ngadain 100 harian misalnya, pernah orang ngomong sama saya dipaksa oleh saudara-saudara suami Ustadz. Nah, ini nggak bener ini. Kenapa? Karena ada unsur pemaksaan. Ada orang datang ke saya juga, Ustadz, saya mau 40 harian ibu saya atau suaminya, ada juga yang ngomong gitu ke saya. Saya nggak ada uang, sementara saudara suami memaksa saya untuk mengadakan acara itu. Nah, ini yang nggak bener. Memaksa itu Pak yang nggak bener itu. Tapi kalau atas kemauan sendiri, itu bisa dibenarkan karena ada hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2894, dikatakan bahwa pernah Nabi itu takziah. Ketika takziah, selesai pemakaman, Nabi pulang disambut dihadang oleh pembantu rumah tangga yang kena musibah itu. Diberitakan Nabi kembali ke rumahnya, ternyata dihidangkan makanan dan Nabi bersedia makan. Itu menunjukkan bahwa kalau atas kemauan sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau kita memaksa, menekan, itu ada hadis tentang sahabat Ja'far yang seto wafat itu. Ada 10 orang datang minta makan ke keluarga Ja'far, Nabi marah itu. Apa kata Nabi? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Maksudnya apa? Harusnya kalian tuh memberi makan keluarga Ja'far, bukannya malah minta makan kepada keluarga Ja'far. Jadi makanya takziah itu asasnya meringankan, bukan memberatkan. Kalau ada unsur memberatkan Pak, tidak boleh, tidak benar tetap. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, ada yang lain? Sedikit Pak Ustaz, ini kan menjelang 1 Muharram ya. Kalau yang sekarang di Jawa itu nanti 1 Muharram itu istilahnya 1 Suro. Jadi ada mungkin keyakinan bahwa ini selama 1 roh pas kebetulan besok tanggal 27 hari Jumat Kliwon gitu. Jadi wah kok punya perasaan ini ada sesuatu gitu. Padahal semua hari kan sama nih. Kadang kita sendiri mungkin apa iya sih kayak hitung-hitungan mungkin sekarang tuh banyak orang nikahan ini karena hitungannya hampir sama dari Jawa atau di Jakarta bersama ini mau nikahan rame nih. Nanti setelah Muharram atau bulan Suro itu nggak boleh ada hajatan. Gitu. Gimana penjelasan karena ada keyakinan kecuali di Padang. Ya dulu di masa Nabi itu sebelum Nabi diutus ya itu ada tradisi di masyarakat Arab itu pamali nikah di bulan Syawal. Tidak bagus nikah di bulan Syawal. Tapi Nabi sengaja nikah di bulan Syawal untuk mematahkan mitos bahwa itu tidak ngaruh.
Tapi dengan catatan kita mesti bertawakal hanya kepada Allah. Nah, di kampung saya sebenarnya sama, di Lumajang, Jember itu sama. Itu ada tradisi di mana tidak boleh nikah di bulan Suro. Alasannya takut diculik sama Nyi Roro Kidul atau apa. Saya itu dulu masih ingat, saya itu sengaja tunangan dengan istri itu sengaja di bulan Suro. Nah, biar orang tahu ini nggak apa-apa kok, Bismillah, tidak ada masalah. Yang penting doanya yang kuat, tawakalnya yang kuat gitu. Karena anggapan-anggapan buruk itu semua itu bisa dinetralisir dengan menguatkan harapan baik dan bertawakal hanya kepada Allah. Menguatkan harapan baik itu namanya al-fa'al, optimis. Nah, sementara keberserahan diri kepada Allah itu menetralisir hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Nah, ngaten nggih, jadi kalau jenengan nanti mau mantu bulan Suro, mantu mawon nggih mboten napa-napa. Kalau saya dulu memang sengaja kan tunangan sama istri itu bulan Suro. Sebab alhamdulillah masya Allah tidak ada masalah. Ngaten nggih. Nah, dulu Nabi juga gitu, sengaja nikah di bulan Syawal, sengaja biar orang tahu bahwa ini nggak apa-apa gitu. Ngaten, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Cukup nggih? Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seurusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahan hari ini. Terima kasih teman-teman telah hadir untuk taklim atau pengajian Jumat berikutnya. Mohon kehadirannya, mudah-mudahan kita di sini dilindungi dari Allah SWT.